Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Selasa 29 Desember 2020, hari kelima dalam oktav Natal. Renungan inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda keluarga kali ini. Selamat Natal buat kita semua. Semoga sukacita Natal ada bersama kita, sebab Immanuel, Allah menyertai kita selalu. Tema renungan kita adalah pentahiran Yesus mengajari kita untuk membangun relasi intim dengan Yesus. Injil hari ini mengisahkan tentang pentahiran Yesus dan Yesus yang dibawa ke bait Allah di Yerusalem. Kisah Maria dan Yusuf yang pergi ke bait Allah untuk pentahiran dan penyucian Yesus dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Sebab pada saat itu ada tradisi mereka, semua anak laki-laki harus dikuduskan dan dipersembahkan di bait Allah. Dikisahkan dalam Injil hari ini kepada kita, seorang lelaki tua yang setia menunggu kedatangan Mesias dan Roh Kudus ada di atasnya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias juru selamat dunia. Namanya Simeon. Dialah yang menyambut kedatangan keluarga suci dari Nazaret ini di bait Allah. Siapakah Simeon ini? Simeon dikisahkan dalam Injil tadi bersama Hana sudah sangat tua. Simeon adalah seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang percaya di hadapan Allah dan memiliki keteladanan hidup di antara masyarakat. Ia menantikan penghiburan ilahi, yakni kelepasan Yerusalem, penghiburan bagi Israel. Dan Simeon, dia yang diurapi Tuhan,
sedang menantikan apa yang dipesankan oleh Roh Kudus kepadanya, yakni kedatangan Mesias. Simeon diperkirakan sudah tua, sangat berumur tua, dan mungkin kira-kira menurut ahli sekitar 112 tahun lebih kurang, dan selalu tinggal di bait Allah menunggu Mesias yang dijanjikan Roh Kudus kepadanya. Ia datang ke bait Allah atas dorongan oleh Roh Kudus. Ketika Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah karena karya penyelamatan yang dinyatakan kepadanya. Mari kita dengarkan pujian Simeon pada saat itu. Dan doa pujian Simeon ini biasanya didoakan oleh para biarawan-biarawati sebagai doa malam, doa penutup hari, atau disebut dengan kompletorium. Mari kita dengarkan doa tersebut. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, berkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seperti Simeon, begitu juga nampaknya Yusuf dan Maria memiliki kesalehan dan ketaatan kepada ritual kitab suci. Mereka rajin datang ke bait Allah sebagai bukti bahwa mereka adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Mereka pun membawa Yesus ke bait Allah, menyucikannya, ikut menyucikannya dengan pentahiran di sana, dan juga mempersembahkan sesuai dengan ritual yang ada pada saat itu. Dalam pujian tersebut, Simeon mengungkapkan rasa sukacita yang luar biasa. Ia bersyukur dan berserah kepada Tuhan di masa tuanya karena penggenapan harapan dari Allah, yakni melihat dan menyaksikan Sang Mesias sebelum beralih dari dunia ini. Jiwanya tenteram dan damai sejahtera menyelimuti hidupnya. Itulah yang dirasakan oleh Simeon saat melihat bayi Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah. Dikatakan, ketika Simeon melihat Mesias datang, ia menatang bayi Yesus dengan tangannya
sambil memuji Allah dengan lagu pujian yang tadi, tampak sekali kalau Simeon mengungkapkan bahwa dirinya adalah hamba dengan berkata, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hambamu berpulang. Biarkanlah hambamu pergi." Ini adalah ungkapan sukacita dengan melihat bayi Yesus. Ketika melihat Sang Mesias, pengalaman iman yang mendalam, ia sadar bahwa sudah ada waktunya, bahwa ini akan waktunya. Inilah waktunya mengalami sukacita. Karena ia melihat bahwa rencana Allah sudah digenapi di dalam hidupnya. Apa yang diharapkannya sekarang telah berada di tangannya. Kini dia melihat Sang Mesias. Kini segalanya rasanya terpenuhi dan tidak ada lagi impian yang harus dinantikan. Semua dipenuhi oleh Tuhan. Jadi lewat pujian ini, Simeon merasakan dan mengungkapkan keselamatan dan sukacita bagi dunia ketika ia melihat bayi Yesus, Sang Mesias yang hadir di hadapannya. Tampak di sini bahwa Mesias adalah seorang yang percaya, beriman mendalam, dan taat, dan dia juga berlaku sebagai hamba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, keselamatan yang dibawa Yesus Sang Mesias adalah keselamatan universal, keselamatan untuk semua bangsa, keselamatan untuk semua orang, dan keselamatan untuk semua suku. Tidak hanya terbatas untuk bangsa Israel saja atau di Yerusalem saja. Keselamatan universal untuk semua. Selain keselamatan bagi dunia, kelahiran Yesus ke dunia juga membawa terang ilahi bagi setiap orang yang mengalami kegelapan. Maka orang pun bisa selamat dari kegelapan. Yesus adalah terang yang bisa menerangi jalan-jalan yang gelap. Yang menerangi jalan yang gelap, dan ia menuntun semua bangsa yang berada dalam kegelapan untuk mengalami terang, sehingga bisa berjalan melalui kehidupan ini dengan baik dan selamat. Lewat penebusan dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Sang Mesias, dialah yang menyelamatkan. Dialah yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis akan menyelamatkan dunia. Tak ada pribadi lain kecuali Yesus Kristus. Dan Simeon percaya bahwa inilah, bayi Yesus inilah, dialah Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Adalah iman yang luar biasa mendalam. Sehingga sampai tua, sampai lama dia tunggu di situ. Kepercayaan yang sangat mendalam ketika Simeon mendengarkan pesan dari Roh Kudus. Sebelum beralih dari dunia ini, dia akan melihat Sang Mesias yang terurapi, yang menyelamatkan dunia. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini untuk menjatuhkan dan membangkitkan bagi banyak orang Israel dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dia adalah terang dan kita ditarik untuk datang kepada terang itu. Tetapi jika kita menolak terang itu, kita akan menjadi jatuh. Dan ketika kita menerima terang itu, jalan kehidupan kita yang gelap, sebab dia adalah terang, maka dini membangkitkan bagi banyak orang Israel." Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ketika Simeon memberkati Yusuf dan Maria, mereka segera heran mendengar dan melihat perkataan yang dikatakan oleh Simeon. Mengapa menjadi perbantahan? Karena sebagian orang menolak dan sebagian menerima. Yang menerima Yesus akan diselamatkan dan mengalami kebangkitan, dan yang menolak Yesus akan mengalami kejatuhan. Maka terjadi perbantahan. Namun, karya keselamatan Yesus bersifat universal, ditawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya dan terbuka bagi segala suku dan bangsa. Simeon memberkati Yusuf dan Maria, namun Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya, karena tampaknya Maria mengerti secara iman
bahwa semua itu akan mendatangkan penderitaan kelak baginya. Dengan perkataan dalam kitab suci hari ini, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Sebuah kesadaran, pesan bahwa memang itu tidak seenak-enaknya saja, akan melalui penderitaan dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, apa pesan refleksi dari kisah pentahiran bagi keluarga kita masing-masing? Dengan tema yang tadi kita renungkan itu, pentahiran Yesus mengajari kita untuk membangun relasi intim dengan Yesus. Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Ini adalah contoh yang sangat baik bagi orang tua. Siapa yang memperkenalkan iman kepada anak-anak di rumah? Siapa yang menanamkan iman, kepercayaan, keteguhan hidup, kekuatan hidup kepada anak-anak adalah orang tua, ibu dan ayah. Maka pentingnya bagi kita semua untuk mengindahkan tradisi, mendekatkan diri kepada Tuhan, tradisi gereja kita. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hadir di gereja. Seperti Simeon dan Hana yang selalu tinggal di bait Allah menunggu kedatangan Sang Mesias. Tadi Simeon sudah kita dengarkan. Adapun Hana adalah seorang wanita yang sudah tua juga, tetapi menghabiskan waktunya di bait Allah. Dia hanya menikah 7 tahun, kemudian dia sudah cerai, lalu tinggal di bait Allah sampai berumur 84 tahun. Jadi berumur 84 tahun, waktunya habis untuk Allah di bait Allah. Adalah teladan yang baik bagi kita. Teladan Maria dan Yusuf bagi kita orang tua adalah menjamin pendidikan, baik pendidikan intelek maupun rohani, spiritual, secara khusus pendidikan rohani, tapi bagi anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada ibu dan bapak. Tugas orang tua memperkenalkan segala ajaran positif, ajaran gereja, ajaran moral dan tradisi, budaya-budaya dan adat setempat kepada anak-anak di zaman yang terbuka ini, di zaman yang serba modern ini. Kalau orang tua bisa meneladan Maria dan Yusuf memperkenalkan itu semua, mungkin sedikit mengurangi kenakalan-kenakalan remaja di zaman ini. Seperti Simeon juga, semoga kita semua secara khusus Bapak Ibu untuk selalu memberi berkat kepada anak-anak dan seisi rumah kita. Dan kita semua belajar memberi berkat, bukan kutuk kepada orang lain. Seperti Simeon memberkati Maria dan Yusuf dan menatang bayi Yesus itu adalah suatu pelajaran yang baik bagi kita. Berikanlah kata-kata yang baik, berikanlah kata-kata positif yang bisa didengarkan dan diteladani oleh anak-anak di rumah. Dan ini memang tidak mudah. Semua ini untuk perjuangan kita. Kelak, jika relasi kedekatan kita dengan Yesus terjamin, saat semua impian dan harapan kita terpenuhi, kita pun bisa berani berkata seperti Simeon, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu berpulang." Dalam tradisi Batak, kalau sudah mengalami hagabeyon hasangapon hamoraon, rasanya sudah lengkap. Dan lebih dari situ yang dialami oleh Simeon. Maka bagaimana supaya kita bisa mengalami hagabeyon hamoraon hasangapon, tidak hanya banyak harta, tidak hanya banyak famili, tidak hanya banyak relasi, tidak hanya banyak uang, tetapi juga ada banyak waktu diberikan dan dipersembahkan untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Semoga lewat membangun relasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan pun selalu mentahirkan kita, menyucikan kita setiap hari. Ketika kita ke gereja, rasanya kita mengaku dosa di sana lewat berkata, "Saya mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa." Pada saat itu kita juga, saya yakin, kita ditahirkan. Pada saat kita pengakuan dosa, menerima sakramen, kita ditahirkan. Saat kita menerima komuni suci, kita dikuatkan dan dikuduskan oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah kudus. Maka pesan untuk kita adalah datanglah ke gereja, datanglah kepada Tuhan sesering mungkin
orang tua, dan anak. Perayaan Natal adalah perayaan kehadiran Yesus yang nyata dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dan dalam perjalanan kita setiap hari. Apakah kita merasakan itu? Perayaan Natal adalah perayaan sukacita, perayaan syukur atas terpenuhinya harapan-harapan kita di masa lalu, dan mungkin juga menurut kita tidak terpenuhi, tapi kita harus bersyukur di dalamnya karena iman. Karena menurut kita mungkin bukan itu, tetapi menurut rencana Tuhan itu yang terbaik. Dan terus berharap untuk ke depan akan proses perjalanan kita ke depannya. Dia Sang Mesias, Yesus penyelamat dunia, akan memberikan kekuatan kepada kita. Semoga damai Natal ada bersama kita. Salam kasih, salam sukacita, salam Natal. Semoga Sang Immanuel selalu ada di hati kita. Dialah yang menyertai kita selalu. Dengan demikian, pentahiran, penyucian Yesus sungguh juga hari ini menyucikan dan mentahirkan kita dan membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Semoga